Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3929 sampai bab 3932 di luar lembah pemakaman naga. Organisasi pemburu hadiah yang terobsesi untuk mencoba peruntungan masih berkeliaran. Belum lama ini, semua orang menemukan bahwa kekuatan guntur di dalam inti lembah pemakaman naga menjadi gelisah lagi. Bahkan baru saja, petir menyambar puncak pohon kuno yang menjulang tinggi di luar. Akhir ceritanya adalah pohon kuno yang lebat yang dikelilingi oleh lebih dari 10 orang itu berubah menjadi abu. Untungnya, banyak pemburu hadiah yang berada jauh pada saat itu. Jika tidak maka akan langsung dipotong menjadi arang. Meski begitu, beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah terluka secara internal akibat energi setelah guntur. Hal ini mengejutkan para pemburu hadiah, karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini bukanlah akhir, seolah-olah ini hanyalah permulaan. Semua orang juga menemukan bahwa langit di atas area inti lembah naga terkubur penuh dengan kemegahan. Guntur langit itu seperti kembang api warna-warni, meledak berkelompok di kehampaan tanpa jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, tanah di seluruh lembah pemakaman naga juga sedikit bergetar, dan cukup berirama, seperti genderang yang ditabuh. Rangkaian penglihatan langit dan bumi ini membuat semua orang menyadari bahwa situasi telah berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami telah beroperasi di dekat lembah pemakaman naga sepanjang tahun, dan kami belum pernah melihat fenomena aneh seperti ini di dunia. Apakah menurut Anda seseorang sedang melakukan sesuatu yang besar di lembah pemakaman naga? Entahlah, siapapun yang mengatakan ini, suasana di tempat kejadian langsung menjadi aneh. Bahkan tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Dan sebuah pemikiran muncul di benak setiap orang tanpa sadar. Mungkinkah orang gila sebelumnya tidak mati dan dia bertanggung jawab atas gerakan tersebut? Saat para pemburu hadiah hendak menggulingkan ide berani ini, sekelompok orang lewat dari kejauhan di luar hutan lembah pemakaman naga. Orang-orang ini akan mengenakan jubah hitam dengan sulaman logo kapak silang berwarna ungu dan emas di dada mereka. Kamar dagang Zijin aktif di area inti reruntuhan Kunlun, dan kekuatan keseluruhannya agak lebih kuat daripada kamar dagang Taigi. Pemimpin karavan tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikan tim. Dialah orang pertama yang menyadari fenomena aneh di langit. Di masa lalu, pemimpin karavan pasti tidak tertarik pada lembah pemakaman naga. Bagaimanapun, alam rahasia tingkat ini dapat ditemukan dalam jumlah besar di area pusat reruntuhan Kunlun. Selain itu, tempat ini terlalu terpencil, dan perjalanan jauh menghabiskan banyak tenaga, material, dan sumber daya keuangan, serta keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, di kawasan ini terdapat kamar dagang Taigi, jadi tidak perlu datang dan memperjuangkannya. Kali ini, mereka mengawal beberapa sumber daya budidaya dan lewat secara kebetulan. Namun kini fenomena langit dan bumi sering muncul. Sesuatu yang besar jelas sedang terjadi, terutama di area inti lembah pemakaman naga yang terdapat dua aura yang sangat kuat. Kedua aura ini sangat menakutkan dan istimewa. Mungkinkah harta karun yang tiada taraf telah muncul? Pemimpin karavan memandang dengan serius ke arah area inti lembah pemakaman naga. Pemimpin. Karena Anda mengatakan itu mungkin harta karun, mengapa kita tidak mengirim beberapa orang saja untuk menyelidikinya? Pemburu akan melakukannya. Ben, Anda suka menggunakan berbagai sumber daya budidaya tingkat atas untuk melunakkan tubuh Anda, dan Anda belum pernah mencoba rasa penempaan tubuh dengan guntur. Saya meminta untuk pergi dan menyelidikinya. Karavan, meskipun fenomena langit dan bumi sering muncul, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman. Anggap serius lembah pemakaman naga. Tentu saja, saya tidak terlalu memikirkan organisasi pemburu hadiah. Jangan bertindak gegabah, kekuatan ini di luar kemampuan kita. Terlebih lagi, kumpulan material ini tidak bisa hilang. Cara menjelajahi lembah pemakaman naga membutuhkan perencanaan jangka panjang. Ayo kembali ke kamar emas ungu perdagangan di kota Wandao untuk melapor terlebih dahulu.
biarkan Presiden cabang memutuskan masalah ini. Bagaimanapun, kota Wandao tidak jauh dari sini, dan tidak akan memakan waktu lama untuk melakukan perjalanan antara kedua tempat tersebut. Kata pemimpin karavan dalam sebuah nada serius. Pemimpinnya terlalu berhati-hati, bahaya apa yang bisa terjadi di tempat terpencil dan biadab. Sejujurnya, area terlarang di pegunungan belakang sekte kami lebih menakutkan daripada lembah pemakaman naga. Apakah Anda tidak bisa masuk dan keluar dengan bebas, dan mungkin tidak ada harta karun di tempat malang ini? Mungkin saja sudah lama keluar, itu hanya fenomena aneh yang disebabkan oleh awan petir. Hanya pemburu hadiah dan organisasi tidak bermoral lainnya yang menganggap lembah pemakaman naga sebagai harta karun geomantik. Beraninya. Tempat seperti itu disebut lembah pemakaman naga, lembah ular hampir sama. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita. Orang-orang dari sekte yang dipekerjakan oleh Kamar Dagang Zijin memiliki ekspresi jijik di wajah mereka, dan sama sekali tidak menganggap serius lembah pemakaman naga. Sebagai konsorsium perdagangan besar, Kamar Dagang Zijin akan mempekerjakan ahli terkemuka dari sekte besar dengan harga tinggi sebagai pendamping setiap kali mengawal sumber daya. Ada banyak orang kuat dari sekte besar di antara mereka. Tak perlu dikatakan, mereka berpengetahuan luas, dan mereka juga sangat sombong ketika berbicara. Semuanya, tolong ucapkan beberapa patah kata dan cepatlah. Pemimpin karavan masih bersikeras pada pendapatnya dan tidak bergegas ke lembah pemakaman naga untuk menyelidiki situasinya. Dan entah kenapa, dia selalu merasa bahwa fenomena langit dan bumi di kawasan inti lembah pemakaman naga disebabkan oleh kemunculan material surgawi dan harta duniawi yang unggul. Sisi lain, Ye Junlin melihat kedua senjata ajaib yang tiada taraf, satu pedang dan satu pedang, dan merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Master Sekte, apakah Anda tidak beristirahat? Ya. Guru, apakah Anda berencana bekerja siang dan malam untuk menempa senjata dewa? Ye Junlin berkata sambil tersenyum, tidak perlu banyak usaha untuk menempa senjata ajaib. Tidak perlu istirahat sama sekali. Dan berdasarkan jumlah total bahan, saya masih bisa menempa 50 senjata ajaib, tingkat senjata ajaib yang tiada taranya. Adapun senjata kuasi ilahi, seharusnya mudah untuk mendapatkan lebih dari 200 senjata. Ini hanya ditempa dengan tulang dewa sebagai bahan utamanya. Ye Junlin tidak menyelesaikan apa yang dia katakan nanti. Jika materi surgawi dan harta duniawi lainnya disertakan, anggota inti base camp semuanya dapat dilengkapi di mana-mana. Setelah mendengar ini, Murong Kingsway dan Gongsun Yuying terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ada 50 senjata ilahi yang tiada taranya, dan lebih dari 200 senjata ilahi yang hampir tiada taranya. Jika ini dilengkapi dengan kekuatan tempur puncak, mereka akan mampu mencapai sekte besar dalam sekejap, bukan? Kalian harus tahu kalau hanya dua senjata ajaib yang tiada taraf, Dragon Burial dan Thunder Killing, yang bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa tanpa mengaktifkan skillnya. Dengan kata lain, jika seseorang hanyalah tetua inti dari sebuah sekte kecil, dia dapat menghadapi anak ajaib dari sebuah sekte besar atau bahkan tingkat wakil pemimpin sekte hanya dengan mengandalkan senjata sihirnya yang tiada taraf. Adapun orang suci dari sekte tingkat menengah seperti Murong Kingsway, selama dia memegang senjata ajaib yang tiada taranya, dia bahkan bisa bertarung melawan 3 tetua teratas dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Jika saya memiliki senjata ajaib yang tiada taraf, saya dapat menggunakan seluruh kekuatan saya untuk mengalahkan wakil kepala istana secara langsung. Gongsun Yuying menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Senjata ajaib yang tiada taranya setara dengan seorang biksu yang memiliki kemampuan untuk melompati level lawannya dan bahkan membunuh lawannya. Selain itu, senjata ajaib tiada taraf yang ditempa oleh Ye Junlin jauh lebih kuat daripada hampir semua senjata yang telah menjadi senjata ajaib tiada taraf. Bahkan senjata kuasi ilahi setara dengan dilengkapi dengan kekuatan tempur inti dari sekte besar teratas. Murong Kingsway juga berseru kaget. Kedua wanita tersebut berpengetahuan luas, dan bahkan senjata ajaib yang tiada taranya sangat populer di reruntuhan Kunlun. Tidak peduli tingkat sekte apa,
mereka semua berbondong-bondong ke senjata ajaib yang tiada taraf. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Ye Junlin dengan santai mengeluarkan 2 atau 3 senjata ajaib yang tiada taranya sebagai alat tawar-menawar, dia akan mampu mempekerjakan cukup banyak orang kuat untuk menghancurkan sekte besar biasa. Menjadi kaya sepenuhnya, Gong Sun Yueying dan kedua wanita itu berteriak dengan liar di dalam hati mereka. Benar saja, mengikuti Ye Junlin adalah pilihan yang tepat. Ye Junlin punya rencana lain saat ini, selain menempa senjata semu yang tak tertandingi yang cukup untuk membekali orang kepercayaannya dengan kekuatan. Masih banyak harta alam dan duniawi yang tersisa. Hal-hal ini tidak dapat disia-siakan sama sekali. Dapat ditukar dengan berbagai sumber daya di reruntuhan Kunlun. Bahkan jika itu adalah senjata ajaib yang ditempa dari material surgawi tingkat rendah dan harta duniawi yang dipandang rendah di lembah pemakaman naga. Senjata itu juga puluhan kali lebih kuat dari senjata ilahi yang sebelumnya diperdagangkan di kamar dagang Tai. Bagaimanapun, senjata itu ditempa dari bahan biasa yang ditemukan di sekte ilahi Xingyu. Selain itu, Wei Su sebelumnya telah menyatakan bahwa jika dia ingin meningkatkan level lencana kamar dagang, dia dapat melakukannya berdasarkan besarnya kontribusinya atau seiring dengan peningkatan volume transaksi. Meskipun sekte ilahi Xingyu sekarang menjadi fondasinya, Ye Junlin merasa itu tidak cukup. Yang terbaik adalah berteman baik dengan kekuatan setingkat kamar dagang Tai, sehingga itu bisa dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pijakan di reruntuhan Kunlun di masa depan. Master Sekte, kekuatan guntur langit di lembah pemakaman naga menjadi semakin ganas. Berapa lama Anda mungkin akan tinggal di sini? Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, saya telah menghitung secara kasar bahwa akan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk menempa semua materi surgawi dan harta duniawi menjadi senjata ilahi dan senjata kuasi ilahi. Paling memakan waktu, bahkan jika Anda menggunakan urat bumi api dan guntur langit 9 warna bersama-sama memberikan tekanan, dan kemajuannya sangat lambat. Bahkan Ye Junlin tidak dapat berbuat apa-apa, karena tulang dewa itu sendiri telah ditempa oleh pemboman guntur langit dan kekuatan kolam dingin selama bertahun-tahun. Jadi sampai batas tertentu, tulang dewa telah mengembangkan ketahanan yang baik terhadap guntur langit dan api urat bumi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Anda tidak bisa meninggalkan lingkungan penempaan terbaik dan tidak memanfaatkannya, bukan? Tidak perlu bicara lagi, jangan ganggu aku selama periode waktu berikutnya. Setelah Ye Junlin memerintahkan, dia langsung menempa senjata ajaib. Sisi lain, proses pemilihan orang suci untuk Istana Api Dewa Matahari dan Bulan masih berjalan lancar. Harus dikatakan bahwa pengaruh Istana Api Ilahi Bulan Matahari sebenarnya tidak kecil. Kandidat datang satu demi satu dari sekte kecil dan menengah pada awalnya, dan kemudian bahkan para jenius dari sekte besar pun bergabung. Karena semakin banyak orang yang bergabung dalam kampanye, Gong Qianqiu juga merasakan tekanan. Jadi Gong Qianqiu meminta 7 putra suci untuk pergi ke berbagai tempat untuk menjelajahi pembuluh darah super spiritual, dan secara khusus memberitahu mereka bahwa pembuluh darah naga adalah yang terbaik. Gong Qianqiu bertekad untuk memenangkan kompetisi terakhir seleksi gadis suci. Ini terkait dengan rencana masa depan Gong Qianqiu, dan tidak ada kesalahan yang terjadi apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu masih menggunakan Putra Suci Agung sebagai titik terobosan, menggunakan kekuatan seluruh sekte ilahi Taiksu untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Khusus untuk sumber daya pelatihan, Gong Qianqiu memintanya tanpa hambatan. Namun mereka yang dapat merangkul Istana Api Ilahi Bulan Matahari, yang dipimpin oleh Yin Suejian, juga sangat mendukung Gong Qianqiu. Yin Suejian bahkan mengeluarkan perintah kematian. Tidak peduli permintaan macam apa yang dibuat Gong Qianqiu, semuanya dipenuhi dalam lingkup kemampuan Taiksu Shenzong. Selama proses inilah bayangan Gong Qianqiu sebelumnya memainkan peran utama. Mengambil kesempatan ini, Gong Qianqiu tanpa henti membina kroni-kroninya. Sekarang sekte ilahi Taiksu hampir berada di tangan Gong Qianqiu. Tanpa disadari, Yin Suejian hampir diabaikan sepenuhnya oleh Gong Qianqiu. Sebenarnya,
Selama kita memegang putra ketujuh di tangan kita, Sekte Ilahi Taiksu akan seperti daging ditalenan di depan pemimpin kita. Kemampuan putra ketujuh untuk mendeteksi pembuluh darah spiritual sangatlah penting, terutama bagi Sekte Ilahi Taiksu. Namun, kini 7 putra suci telah memperhatikan Gong Qiankyu. Dengan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, Gong Qiankyu tidak khawatir tidak ada orang yang mengikutinya. Saat ini, Dugu Xiao mendekati Gong Qiankyu. "Tuan, misi yang Anda tugaskan telah selesai, dan kami telah merekrut kultivator biasa yang kuat yang dianggap sebagai tetua dari Sekte Taiksu Sen. Selama Anda memberi perintah, para kultivator biasa ini akan menyerbu dengan segunung pedang dan lautan api." Dugu Xiao berkata dengan hormat. Senyuman di wajah Gong Qiankyu menjadi semakin jelas, dan dia segera berkata, "Bagus sekali. Sekarang kamu bisa mengajari mereka versi sederhana dari teknik melahap." Sekte Ilahi Xingyu, Murong Wanxing, yang duduk di kursi utama di aula pertemuan, memasang wajah serius. Anggota inti lainnya dari Sekte Ilahi Xingyu juga menghela nafas dan tampak sedih. Seluruh aula pertemuan tidak bernyawa, seolah-olah seorang lelaki tua yang sekarat hampir kehilangan seluruh vitalitas dan vitalitasnya. Sejak menerima berita bahwa Ye Junlin dan kelompoknya terbunuh di lembah pemakaman naga, seluruh Sekte Ilahi Xingyu telah mendapat pukulan fatal. Seolah-olah pilar spiritual terbesar di hati mereka tiba-tiba runtuh. Master Sekte, Ye Junlin memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga dia terlalu sombong. Tidak mengherankan jika dia berakhir seperti ini. Tapi kemana kita pergi selanjutnya sangatlah penting. Kalimat ini memiliki banyak arti. Yang terpenting adalah sikap terhadap istana api ilahi matahari dan bulan. Di masa lalu, banyak orang kuat dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari meninggal di Sekte Ilahi Xingyu. Meskipun kejadian ini dilakukan oleh Ye Junlin, hal itu pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari Sekte Ilahi Xingyu. Tidak ada tembok kedap udara di dunia. Setelah masalah ini sampai ke telinga pejabat senior Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, Sekte Ilahi Xingyu akan segera diidentifikasi sebagai kaki tangan. Pada saat itu, semua orang kuat dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan akan muncul, dan seluruh Sekte Ilahi Xingyu akan dihancurkan. Namun jika Anda berinisiatif untuk mengakui kebenaran, Anda mungkin masih bisa memperoleh peluang untuk bertahan hidup. Ya, Master Sekte, saya baru saja mendapat kabar kemarin bahwa Istana Api Ilahi Bulan Matahari telah menyelidiki bahwa selain Gongsun Yueying, ada seorang wanita di antara kelompok Ye Junlin. Jauh dari kehancuran, kita harus membuat rencana terlebih dahulu, jika tidak kita akan menyesalinya nanti. Sekte Guru, mohon segera ambil keputusan, segalanya akan berubah seiring berjalannya waktu. Jika kita mengambil inisiatif untuk mengakui alasannya, kita mungkin bisa mendapatkan keringanan hukuman. Sebagian besar pemimpin tertinggi Sekte Ilahi Xingyu terguncang. Bagaimanapun, Ye Junlin sudah mati, dan tidak ada lagi yang bisa memberikan perlindungan kepada Sekte Ilahi Xingyu. Tentu saja, beberapa orang merasa muak dengan pembantaian yang dilakukan Ye Junlin terhadap semua anggota Balai Api Ilahi Matahari dan Bulan sejak awal. Murong Wanxing mengerutkan kening dalam-dalam. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Ye Junlin benar-benar mati? Murong Wanxing tidak yakin. Tetapi begitu banyak pesan yang mengarah pada kematian Ye Junlin, dan sekarang ada begitu banyak orang yang mencoba membujuknya. Bahkan jika dia dengan paksa menghentikannya saat ini, dia mungkin tidak dapat menghentikan mereka yang ragu-ragu untuk bertindak secara diam-diam. Sesepuh, tolong beri saya waktu lagi untuk memikirkannya. Untuk memeriksanya secara pribadi, Master Sekte, berita terbaru baru saja datang. Konon ada fenomena aneh di dunia di lembah pemakaman naga, yang menarik perhatian Kamar Dagang Zijin. Visi tentang langit dan bumi, Kamar Dagang Zijin. Murong Wanxing terkejut. Jika Kamar Dagang Zijin pergi untuk menyelidiki, mereka pasti memiliki informasi akurat tentang Ye Junlin. Terus kirim orang untuk memperhatikan pergerakan Kamar Dagang Zijin. Murong Wanxing segera mengeluarkan perintah. Pada saat yang sama, karavan Kamar Dagang Zijin telah tiba di kota Wandao. Kota Kepulauan 10.000,
Sesuai dengan namanya, terletak di tengah-tengah kepulauan di tengah laut. Wilayah laut ini disebut Laut Formasi. Melihat ke atas, langit dan air memiliki warna yang sama. Saat itu malam, dan bintang-bintang di laut sangat mempesona. Namun, cahaya yang menyilaukan ini bukanlah bintang yang sebenarnya, melainkan material surgawi tingkat rendah dan harta duniawi yang disebut batu bintang dingin. Karena kepadatannya yang sangat rendah, batu hansing dapat tersuspensi di permukaan laut, dan ada pula yang berada 1 atau 2 meter di atas permukaan laut. Batu bintang yang dingin bersinar terang di malam hari, membuat kawasan laut ini berbintang di malam hari, sehingga dinamakan Laut Bintang. Ada puluhan ribu pulau, besar dan kecil, terhubung satu sama lain di Laut Bintang, dan secara kolektif disebut kota pulau 10.000. Kekuatan sektarian di kota Wandao saling bersilangan dan 10 kali lebih besar dari kota Longyang sebelumnya. Bersambung.